di pantai wisata Tanjung Pedam yang ada di Pulau Belitung. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mereport sebuah galeri yang dimana galeri tersebut menghasilkan anyaman bambu. Let's go, ikut kami. Mari, go. Salam dan bahagia. Hai teman-teman, perkenalkan saya sendiri Gian Purnama Siligian, NIM 2021015170 beserta teman saya sendiri Ferwinda Lestari dengan NIM 2021015157. Kami dari kelas 1D Prodi PGSD Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Baiklah teman-teman, kami sudah ada di lokasi pengrajin bambu yang ada di Pulau Belitung. Sudah nggak sabar lagi atau penasaran? Let's go! Baiklah teman-teman, saatnya kita masuk ke dalam untuk melihat dan menemui bapak pengrajin kita dan serta melihat produk-produk. Oke teman-teman, permisi bapak. Ya, silakan. Izinkan kami bapak untuk melihat produk-produk bapak. Oh ya, silakan masuk. Ya, terima kasih bapak. Silakan. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman. Unik ya? Wah, banyak sekali ya teman-teman. Ini rumit bukan Pak? Enggak rumit sih sebenarnya. Kalau untuk bentuk anyamannya masih sederhana. Itu untuk lampu, bukan lampu. Dari bentuk yang kecil sampai besar ya Pak. Ya kayak ini kan bentuknya kayak rantang. Oh iya Pak. Biasa di hotel untuk jajanan. Iya Pak. Ya. Oh iya Pak. Salah satunya ini teman-teman produknya. Bapak, apakah kami bisa belajar dengan Bapak untuk membuat produk ini? Oh boleh, bisa. Itu mudah kok. Ini juga cukup unik ya teman-teman. Sangat bagus. Kalau ini juga bisa Pak. Bisa. Nanti kita belajar sama-sama. Iya. Sama. Ya. Baiklah, salam dan bahagia. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Kami akan mewawancarai Bapak pengrajin bambu. Saya sendiri GM Purnama Siligian, NIM 2021015170 dari kelas 1D, Prodi PGSD. Beserta teman saya sendiri Ferwinda Lestari dari kelas 1D Prodi PGSD dengan NIM 2021015157. Baiklah, tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah prakarya dengan dosen pengampu Ibu Dian. Sebelumnya kami mempersilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak. Baik, terima kasih. Nama saya Ari, nama lengkap Ari Suparyo. Saya pemilik dan sekaligus pengrajin dari anyaman bambu. Baik, terima kasih Bapak. Kami akan mewawancarai sedikit Bapak, boleh Bapak? Baik. Ya. Kami akan bertanya kepada Bapak. Yang pertama, apa pekerjaan atau profesi Bapak? Ya, baik. Kalau pekerjaan utama saya memang saya selaku pengrajin bambu, pengrajin dan sekaligus penjualnya gitu. Jadi pengrajin dan pemasarannya saya sendiri. Ya, baik Bapak. Kira-kira sudah berapa lama usaha ini Bapak dirikan? Usaha ini berdiri tahun 2009 sampai sekarang 2021, 12 tahun ya. Ya, kurang lebih 12 tahun dari awal mulanya berdiri. Sudah cukup lama juga ya Pak? Iya.
Tujuan Bapak mendirikan galeri ini Pak? Ya, tujuan kami memang ya satu memang untuk penghasilan kami. Kedua, kami ingin mempromosikan bahwa kerajinan bambu adalah khas Indonesia dan berbahan baku lokal, lagi pun ramah lingkungan. Usaha ini kira-kira untuk buka galeri ini tuh dari jam berapa gitu? Kalau pada umumnya galeri ini kami buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Barang apa saja yang Bapak perdagangkan? Kalau jenis barangnya banyak ya, kami dari mulai istilahnya yang kecil berupa istilahnya kayak pot bunga untuk kaktus sampai dengan rumah bambu, itu kami bisa produksi yang kami perdagangkan ya, semua bahannya dari bambu, istilahnya dari yang terkecil sampai yang terbesar, istilahnya dari ya pot bunga yang sangat kecil untuk kaktus sampai dengan rumah bambu itu bisa. Maaf Bapak, sebenarnya kira-kira berapa modal awal untuk membangun galeri ini? Kalau modal awal ya, cerita kita modal awal baru membuka usaha dulu. 2009 modal saya cuma 150.000 awal ya, karena untuk merintis ini kan kita tidak perlu harus modal gede, karena bambu kan murah. Bahan baku, yang penting bahan baku utamanya itu sangat murah dan banyak juga. Kalau penghasilan sehari-hari Pak dari ini? Kalau sekarang kita rata-rata sekitar 400.000, cuman kami ada karyawan yang tetap satu, jadi untuk karyawan rata-rata sehari bisa 150.000, sisanya untuk ownernya gitu kan. Ini Bapak mau bangun galeri ini di sini tuh awalnya gimana gitu Pak? Kenapa Bapak memilih bangun galeri di sini? Ya, sebenarnya bangunan ini bukan saya pribadi bangun ya, karena bangunan ini punya pemerintah, punya dinas, khususnya dari Dinas Pariwisata, memang dikhususkan untuk galeri ini untuk KUKM yang khususnya pengrajin yang bisa produksi sendiri di sini dan bisa berjual di sini gitu. Jadi tujuan kami memang untuk membantu pariwisata yang ada di Belitung. Karena kita harus perkenalkan ini loh potensi Belitung, ada ini, ada bambu, misalkan kawan-kawan ada kerang, ada lais begitu. Jadi yang khas Belitung, bahan bakunya dari Belitung dan produksinya di Belitung. Ya berarti cukup strategis ya Pak di sini? Ya lumayan strategis karena ini salah satu tujuan wisata di Belitung kan, Pantai Tanjung Pendang. Kalau yang sehari-hari itu siapa yang membantu Bapak berdagang atau membuat kerajinan Pak? Kalau untuk membuat kerajinan yang karyawan tetapnya saya sebenarnya ada satu, yang karyawan lepasnya sekitar 20 orang. Karyawan lepas itu artinya begitu kita ada order banyak, baru kami panggil orang-orang itu membantu. Ya. Kalau untuk pemasaran ya sementara kita di showroom galeri ini, dan kita juga ada di media online. Dari bambu ya Pak gitu bahannya. Ada nggak gitu bahan lain selain bambu gitu yang Bapak gunakan? Kalau untuk memang utamanya saya bambu, cuman ketika memang ada pesanan orang lain yang biasanya dari kerang, yang ada potensinya di Belitung ini kan, bahan bakunya banyak, ya dari bambu, dari kerang, dari tempurung, kami bisa, cuman itu bukan istilahnya utama untuk kami gitu. Ya, ketika ada pesanan aja dan kami merasa mampu untuk buat, kami buat. Kalau dalam sehari itu Bapak bisa menghasilkan berapa banyak kerajinan? Tergantung tingkat kesulitan dan motif model ya. Contohnya kayak pot bunga ini kalau sehari taruhlah kita berdua dengan karyawan saya, itu sehari mungkin bisa 10 biji, 10 piece untuk barang model kayak ini gitu. Memang kalau untuk model yang simple kayak gini sehari mungkin bisa 20 sampai 25. Lumayan banyak juga ya. Ya. Kalau satu kerajinan kayak gini gitu Pak, udah cukup satu hari itu cukup gitu? Kalau satu hari kalau kami kuda bisa 10 dapat. Kalau nganyam gitu ya itu bisa 10. Kalau Bapak membuatnya memang di lokasi ini atau di mana Bapak?
Tergantung ya, ada di workshop sini, terus ada di workshop di rumah ada juga. Jadi ketika ada pesanan banyak, kadang di sini cuma waktu sampai sore, malamnya kami lembur di workshop di rumah. Kalau untuk sekarang ini kan mungkin ada hambatan gitu Pak, kalau selama pandemi itu gimana Pak untuk pemasaran? Oh ya. Kalau semasa pandemi ini ya, saya bukannya apa, justru pesanan semakin meningkat di kami. Karena apa? Rata-rata produk anyaman bambu kami itu kami nyuplainya pesanannya hotel, ya, rumah makan, terus kayak tempat-tempat wisata, kayak rumah bambu di tempat wisata, kayak interior, kayak lampu, kayak pot bunga biasa di hotel atau rumah makan. Jadi saya lihat pas pandemi, saya bukannya apa namanya mendoakan pandemi ya, bukan mengharap pandemi itu bagus juga, enggak. Cuman di saat pandemi ini, di saat hampir semua itu hotel dan restoran tutup, memang nggak ada tamu, justru mereka memanfaatkan untuk berbenah. Contoh hotel itu sekarang masuk berbenah, jadi selama tamu nggak ada mereka berbenah. Menghias, bisa membangun sesuatu atau berbenah tempatnya. Mereka antisipasi ketika pandemi sudah selesai, tamu datang ke hotel mereka udah siap gitu. Justru malah sekarang kesempatan hotel berbenah, dan itu jadi rezeki buat saya karena mereka pesen barangnya ke sini gitu kan, bikin lampu, bikin interior kitchen apa segala macam dari bambu. Nah, selain itu juga kami untuk pemasaran secara ini pakai dengan online untuk promosinya. Bagaimana rencana Bapak untuk mengembangkan usaha ini ke depannya, Pak? Ya, untuk mengembangkan usaha ini sih rencana saya sebenarnya mengadakan pelatihan-pelatihan khususnya untuk masyarakat ya. Karena maklumlah untuk pengrajinan kayak gini kan mungkin generasi penerusnya tuh ya kalau masa sekarang tuh mungkin agak sulit, tapi saya tetap berusaha kadang mengadakan pelatihan di tingkat SD sampai ke ibu-ibu PKK setiap desa begitu. Harapannya ya untuk supaya kedepannya untuk kerajinan-kerajinan seperti ini tuh jangan sampai mati gitu. Sebetulnya apa sih Pak gitu yang awalnya membuat Bapak Memotivasi untuk menjadi seorang pengrajin? Iya, yang memotivasi Bapak itu apa? Ya. Karena waktu itu ya 2009 itu Belitung ini istilahnya mau dikembangkan untuk wisata ya. Bukan mau lah ya, ya sudah, cuman 2009 itu sudah mulai agak booming gitu tentang Belitung untuk wisata. Saya melihat Belitung itu potensi untuk alamnya itu luar biasa. Bahan baku di sini untuk pembuatan kerajinan seperti bambu, seperti kerang dan lain-lainnya sebagai pendukung pariwisata itu sangat banyak dan belum banyak dimanfaatkan gitu kan. Jadi saya berpikir ya pasti salahnya saya sebagai jiwa di pengrajin ini, saya melihat bambu itu banyak nggak bisa dimanfaatkan dan sangat murah istilahnya di sini kan. Ya udah saya coba bikin satu, mulai bikin dengan nyaman gitu kan. Kebetulan saya sebelum jadi belum pengrajin di sini, saya dulu pernah kerja di eksportir bambu, eksportir kerajinan bambu di Jogja. Jadi saya pernah gitu di Bantul di setiap Sewu namanya. Saya kerja di situ, jadi saya mau mengembangkan di sini gitu. Jadi potensinya sangat bagus. Sini banyak hotel, banyak kafe, banyak rumah makan yang berkelas, yang mungkin nasional dan internasional gitu kan. Tanpa hiasan bahan alami kan kalau untuk wisata kurang gitu kan. Kayak di Bali, di Jogja itu rata-rata hotel, rumah makan itu dominan ke klasik sekarang kan, dengan ornamen atau interior dari bahan alam, bambu, kayu, rotan dan sebagainya. Jadi saya motivasinya itu untuk membangun Belitung gitu, untuk tujuan wisatawan. Wah, sangat memotivasi sekali ya teman-teman. Pertanyaan kami Bapak, harapan Bapak untuk anak-anak usia muda saat ini itu gimana Bapak? Ya itu tadi harapan saya, cintailah produk Indonesia, produk lokal ya. Jangan malu kita istilahnya memakai barang lokal. Atau barang lokal kita nggak kalah dengan luar. Justru dulu saya cerita lagi, saya flashback ke belakang. Dulu saya pernah kerja kerja di Jogja, di eksportir bambu.
Justru bambu, rotan, kayu Belitung itu sangat diminati di luar negeri. Mereka bisa tahan kok impor bambu dari Indonesia kerajinan. Jangan mereka dengan plastik, mereka sudah nggak senang nggak ini lagi. Mereka justru dengan barang-barang kayak gini suka. Oh, kenapa kita enggak gitu kan? Itu harapan saya kayak gitu. Jadi cintailah dan berkaryalah untuk blok Indonesia dengan bahan apa adanya gitu. Kita jangan sampai kayak kerajinan kayak gini bisa mati gitu kan. Baiklah Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Ini rencana kami, ini yang akan kami buat teman-teman. Bapak boleh bantu dijelaskan bagaimana cara pembuatan ini, langkah-langkah serta bahan. Ya, untuk bikin tas kayak gini, ini yang kita perlukan terutama bambu. Untuk prosesnya, bambu itu dalam bentuk bulat, masih satu bulatan gitu, kita belah jadi beberapa bagian sesuai ukuran lebar ininya. Setelah kita belah selebar yang ini, jadi kita belah lagi secara tipis-tipis, berbentuk kayak ini nih. Nah, setelah itu sudah tipis ini ya kita raut supaya halus pakai pisau. Setelah itu kita anyam bawahnya dulu. Ini awal langkah utama tuh di sini. Kita pertama nganyam tuh bagian bawahnya. Nah, udah terbentuk bagian bawah ini, baru kita ini kan otomatis masih lebar kayak gitu tuh. Yang lainnya kita patahin dikit, baru kita anyam berbentuk kayak gini. Dia harus dipatahin. Ya, awalnya kan buat kita kotak ini nih, bawahnya habis bawah ini kan masih lurus tuh, kemudiannya kita patahin ke atas semua, baru kita anyam ke atasnya, kita ini simple. Seperti itu ternyata teman-teman, sangat mudah. Selanjutnya teman saya. Kalau yang ini Pak gimana? Ini tuh kelihatannya sih agak rumit ya gitu. Ini untuk bahannya sama kan? Bahannya sama, bahannya dari bambu sama. Ya, untuk proses pengerjaannya juga hampir sama. Semua produk kalau anyaman bambu itu prosesnya dari bawah. Jadi kalau ini dari bawah ini kan, ya kalau ini tetap dari sini dulu. Ya, kita bikin pola ini dulu di bawah, kita anyam sampai ke sini dulu. Ini terakhir, yang kakinya terakhir. Bisa nanti baru dimasukin ke dianyam lagi gitu. Jadi pola ini dulu, habis itu dianyam sampai segini. Nanti yang ininya ditekuk ke atas, diikat, baru dianyam ke atas segini. Ini terpisah, yang ini terpisah. Ini sistemnya cuman selat kayak begini putih, ya, kayak gini. Nah, gini aja. Nah, tapi posisi tipis, kalau ini tebal kan? Iya. Masukin, lipat masuk, baru dianyam lagi, baru paling atas. Simpel, mudah sebenarnya bikin. Ya, kalau kelihatannya aja rumit karena melihat ininya, padahal ini prosesnya terpisah dengan ini. Cuman Bertahap ya Pak? bertahap. Ya, betul. Ini tuh kelihatannya kayak agak mengkilat sedikit. Ya, untuk finishing dan pengawet bambu itu kami selain memakai untuk pengawet bambu, anti bubuk, anti jamur, terus finishingnya biasa kami pakai jenis vernis atau clear gitu kan, biar nggak kusam, terus biar awet. Lebih cantik gitu Pak. Ya, ini untuk pengawet ya, karena bambu kan dominan dengan kayak kena jamur, begitu keadaan lembab, kena hawa lembab, apa itu sering kena jamur. Makanya kita clear pakai bahan baku dari water base atau pakai bahan baku yang campuran minyak seperti thinner gitu, kayak tahan jamur. Oh iya Bapak. Ya. Oh ternyata begitu teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita akan melihat sedikit proses-prosesnya teman-teman. Tetap ikutin kami ya teman-teman.
teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kami dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Salam dan Semoga bermanfaat.